Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 1 September 2022. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang sapaan pribadi Yesus pada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Menarik jawaban Simon, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Simon seorang nelayan yang tulen. Ia tahu soal bagaimana menangkap ikan, hidupnya di danau dan laut. Tapi karena Yesus yang menyuruhnya, maka dia melakukan. Simon menunjukkan ketaatan pada perintah Yesus. Dan ketaatan Simon berbuah. Mereka menangkap banyak ikan. Bahkan jala mereka koyak dan minta bantuan teman-teman yang lain untuk membantu. Saudaraku terkasih, melihat perkataan kuasa Yesus yang luar biasa, Simon berkata pada Yesus, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Simon menyadari kerapuhan, ketidakpantasan dirinya mendapatkan sapaan personal dari Yesus. Tapi Yesus tahu akan ketulusan Simon. Sebab itu Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Semenjak itu hidup Simon berubah. Dari seorang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, hanya memikirkan urusan perutnya, kelompoknya, sekarang memikirkan misi perutusan yang lebih besar bersama Yesus. Simon mengikuti Yesus dan belajar dari Yesus. Saudaraku terkasih, kita semua tentu ingin maju dan berkembang. Kita ingin hidup kita bermanfaat bagi sesama. Kita belajar dari Simon yang mau mendengarkan sapaan Yesus. Kita belajar untuk mendengarkan sapaan dari sesama kita. Tapi itu tidak mudah. Hanya bisa kita miliki kalau kita memiliki sikap rendah hati untuk mendengarkan sapaan sesama. Keterbukaan hati menerima masukan sangat penting dalam kehidupan kita. Sayangnya kita agak sulit
untuk menerima masukan dari sesama. Kita sulit mendengarkan orang lain, tapi kita hanya ingin orang lain mendengarkan kita. Kita merasa diri kita mampu, sudah bisa. Bagi saya sikap Simon adalah inspirasi hidup kita. Dia seorang nelayan tulen, tahu tentang kehidupan laut, tapi dia mau rendah hati mendengarkan sapaan Yesus. Dia menjalani perintah Yesus. Semoga kita memiliki sikap rendah hati untuk menerima masukan dari sesama kita. Dari komunitas kita, dari keluarga kita, suami atau istri, dari orang-orang yang kita kasihi. Karena saat kita mau mendengarkan masukan sesama kita, kita memiliki kesempatan untuk sesuatu yang indah di depan kita. Kuncinya tetap memiliki sikap rendah hati. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.